Salam. Ya. Saya mempunyai 2 orang anak, ya, laki-laki dan perempuan. Dan kebetulan juga mereka ini kembar, ya. Jadi mereka ini cowok cewek ini kembar. Jadi anak saya ini kembar. Kalau orang Sulawesi bilang itu kembar emas begitu. Suatu hari anak saya yang cowok ini ditanya oleh seseorang, kamu nanti mau jadi apa? Cita-citamu apa? Anak saya ini baru umur 6 tahun lebih, ya, jadi belum ada 7 tahun. Mereka sekarang sudah kelas 1 SD, ya. Dan untuk anak seusia dia, ketika ditanya oleh seseorang, apa cita-citamu, atau kamu mau pengen jadi apa nanti, itu ya untuk anak seusia dia itu belum stabil gitu loh. Karena apa? Karena kadang dia pengen jadi pilot gitu loh. Ketika nonton televisi ada pemadam kebakaran, dia pengen jadi pemadam kebakaran juga. Terus ketika dia melihat penjual, dia ingin jadi penjual juga. Jadi belum stabil gitu loh. Nah, terus orang yang bertanya ini berkata kepada anak saya, jadi pendetamu gitu. Jadi pendeta saja, bagus gitu. Sebenarnya ketika orang yang bertanya tersebut bilang seperti itu, saya tidak terlalu menghiraukan, ya. Cuman setelah beberapa jam saya merenungkan, saudara, menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, ya, orang bilang itu hamba Tuhan, padahal sebenarnya kita semua orang percaya itu ya hamba Tuhan gitu. Jadi yang hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta gitu. Karena tidak mungkin kalau kita bukan hamba Tuhan, ya artinya kita itu hamba dunia ini atau hamba setan gitu loh. Menjadi pendeta itu ya memang buat saya, ini pandangan saya, menjadi pendeta itu memang sesuatu yang satu pekerjaan yang sangat mulia. Mengapa? Karena ketika kita menyelamatkan atau membawa orang masuk ke dalam kerajaan surga dan menjadi atau mengembalikan mereka kepada rancangan Allah yang semula, itu sesuatu yang sangat mulia. Tetapi menjadi pendeta atau pengkhotbah itu sesuatu yang sangat berat sekali. Dan ini adalah pengalaman saya pribadi. Kenapa saya bilang berat? Karena menjadi pendeta, menjadi pengkhotbah, itu kita harus menjadi teladan. Ketika kita berbicara tetapi kita tidak bisa melakukannya, itu artinya kita munafik. Atau kemarin kalau saudara sudah melihat video-video saya yang sebelumnya,
itu namanya hipokrites atau hipokritas, yang artinya memainkan peranan. Di mimbar kita siapa, di kehidupan nyata kita siapa. Itu artinya munafik gitu. Memainkan peranan. Dan sebagai pengkhotbah atau sebagai pendeta, itu kita harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Dan jujur saja ya, ketika saya sudah menjalaninya, itu mengerti, banyak belajar hal itu, banyak belajar, semakin mengerti kebenaran. Itu saya berpikir kalau bisa ini, lebih baik saya tidak usah jadi pendeta saja. Karena apa? Karena yang pertama memang sangat berat. Kemudian ketika kita belajar yang namanya menyembah, memuliakan Allah, menyembah atau memuliakan Allah itu tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan, tidak harus berdiri di mimbar. Menyembah itu ya proskuneo itu artinya memberikan nilai tinggi. Memberikan nilai tinggi siapa? Memberikan nilai, ya siapa yang kita sembah, artinya kita ya yang kita beri nilai tinggi itu ya Allah yang kita sembah itu. Jadi memberikan nilai tinggi itu bukan hanya ketika kita berdiri di mimbar atau di dalam gereja. Justru ketika kalau orang tidak memahami, justru disitulah kemunafikan bisa terjadi. Kalau orang hanya bisa berbicara tapi tidak bisa melakukannya, itu artinya munafik. Gitu. Menyembah itu bukan hanya ya kita nyanyi di dalam gereja ya, atau bahkan kita bisa nangis-nangis di dalam gereja. Memberikan nilai tinggi itu ya, seluruh kehidupan kita ya. Jadi bukan hanya di dalam gereja. Waktu kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, padahal di dalam hati kita nyanyi berkata segenap hati, padahal di dalam hati ada banyak hal yang mengganggu hidup kita. Artinya apa? Itu kan tidak sepenuh hati gitu. Artinya apa? Kita justru sering munafik atau hipokrites itu. Kita berkata engkaulah satu-satunya yang aku inginkan di dalam hidupku, padahal ya banyak hal yang kita inginkan ya. Pacar, mobil, sepeda motor, HP. Udah punya HP pengen HP ya lagi yang bagus, udah punya motor pengen lagi mobil, udah punya mobil pengen punya mobil yang lebih mahal dan lebih keren begitu ya. Jadi saya membayangkan ya, kalau memang panggilan anak saya itu sebagai pendeta atau hamba Tuhan, ya enggak apa-apa, oke, begitu. Enggak masalah karena itu memang panggilannya dia, kalau memang itu panggilannya. Tetapi kalau bukan panggilan dia, saudara, kita itu menyembah atau memuliakan Allah itu enggak harus jadi pendeta kok. Ketika kita berkecimpung di dunia, ya kita anggap sekuler pun, kita sebenarnya juga bisa menyembah Allah, bisa memuliakan Allah. Kalau pengertian kita itu benar.
Maka orang yang mempunyai pengertian yang benar itu dia akan memaksimalkan semua potensinya untuk memuliakan Allah. Dia sekolah pun pasti sekolah yang pintar, bekerja pun bekerja yang jujur, bekerja semaksimal mungkin, usaha pun juga usaha yang semaksimal mungkin, memaksimalkan potensi sehingga usahanya itu menjadi berhasil. Karena kita harus gitu ngikut Tuhan yang benar ya, tetapi kita juga bekerja harus secara benar gitu loh. Karena ya saudara, ketika saudara bekerja sukses pun saudara bisa memberkati pelayanan. Jadi melayani atau memuliakan Allah itu tidak harus jadi pendeta atau hamba Tuhan gitu. Tapi kalau memang panggilannya di situ ya oke, tidak apa-apa begitu. Memuliakan atau menyembah Allah itu menyembah itu kan proskuneo, memberikan nilai tinggi itu dalam segala hal. Ketika kita ya dibawa kepada kondisi atau keadaan pengen marah, tetapi kita karena memandang Allah kita tidak marah, itu namanya memberikan nilai tinggi. Dan ketika kita ya mengontrol emosi kita, tidak meledakkan amarah kita, tidak, dan segala sesuatu ya yang kita perbuat. Dan kalau kita bisa seperti itu, maka kita itu akan menjadi gift, menjadi berkat, menjadi pemberian kepada orang lain. Saudara akan menjadi gift, menjadi pemberian kepada istrimu, suamimu, anak-anakmu, tetanggamu, bahkan siapapun orang yang saudara temui. Saudara akan menjadi pemberian yang indah bagi mereka. Masalahnya sekarang itu saudara itu menjadi pemberian yang indah, atau saudara ketika orang bertemu saudara itu malas gitu, malas kak ketemu sama dia, karena ini orang kalau ngomong ya tidak ada remnya seperti kereta api gitu. Ini kalau orang ini kalau marah seperti ini meledak, jadi malas saya berteman sama dia gitu. Atau saudara bisa menjadi gift, jadi dimanapun saudara bertemu siapapun, orang yang saudara temui itu nyaman dengan saudara. Karena apa? Karena karakter hidup Anda itu, karena karakter Kristus memancar di dalam diri saudara. Amin.